Apakah suara kamu sering serak atau habis setelah nyanyi? Apakah ada lagu yang kamu nggak bisa enakin? Selalu ketinggian, selalu kerendahan? Atau apakah kamu sudah merasa latihan nyanyi berbulan-bulan tapi nggak ada kemajuan? Jangan-jangan kamu melakukan salah satu dari 10 kesalahan pemula ini. Yuk ikutin saya, countdown 10 kesalahan paling utama yang dilakukan penyanyi pemula. Tujuannya tentu supaya kamu terhindar dari kesalahan-kesalahan ini dan bisa terus berkembang dengan pesat. Let's go, mulai dari kesalahan yang nomor 10. Nomor 10, kurang latihan rutin. Nyanyi adalah kegiatan fisik yang perlu dilatih supaya tubuh kita terbiasa. Jadi kita nggak bisa hanya ngandalin latihan vokal seminggu sekali dengan guru les misalnya. Atau yang nyanyi sesekali aja, beberapa hari sekali. Nggak bisa, kita mesti nyanyi sering-sering ya, sesering mungkin ya setiap hari. Jadi dalam hal ini, bisa karena terbiasa itu benar adanya. Nyanyi itu sesuatu yang harus udah terasa natural ya. Nggak mikir lagi, nggak capek lagi. Untuk bisa mencapai itu, kamu harus nyanyi sesering mungkin. Tapi ingat ya, kalau suara kamu capek, istirahat. Oke, yuk sering-sering nyanyi dan juga sering-sering rekam dan evaluasi nyanyian kamu sendiri. Nyanyi. Nomor 9, manajemen nafas yang buruk. Sebetulnya kita nggak butuh lagi nafas yang panjang untuk nyanyi. Karena nafas buat nyanyi itu ya biasa-biasa aja kayak kita ngomong, ya kan? Saat kita ngomong karena kita udah biasa, kita nggak lagi tiba-tiba habis nafas di tengah jalan. Atau juga pas kita lagi ngomong, kita nggak perlu ambil nafas banyak-banyak kan, kayak ngomong gitu ya nggak enak tentunya. Semuanya harus terasa natural. Yang terpenting di sini adalah manajemen nafas yang baik. Tahu kapan kamu harus ambil nafas, tahu kapan mesti menggal kalimat, dan juga tahu tuh kapan kita bikin efek-efek suara seperti suara breathy atau suara serak. Karena itu semua makan nafas. Jadi kita mesti manage kapan kita menggunakan itu semua. Jadi latihan nafas nggak penting? Penting banget. Semua latihan nafas yang saya latih di channel ini, itu bikin teman-teman semua lebih aware dan lebih bisa mengendalikan nafas kalian sendiri. Jadi nyanyi tuh bisa lebih gampang, lebih nggak capek. Oke, latihan nafas dan juga manajemen nafas itu yang terpenting. Dan pas nyanyi ya nafas biasa aja ya, semuanya mesti balance. Nomor 8, meremehkan pengucapan lirik. Saya udah sering ngomong nih, kalau suara kamu bagus, tapi pengucapan kamu belepotan, dengerinnya tentu akan nggak enak juga. Saya baru dikirimin video di Twitter tentang lomba band sebuah sekolah apa gimana gitu ya. Terus penyanyinya tuh semangat banget, tapi pengucapannya tuh kemana-mana. Jadi kan sayang banget ya. Padahal suaranya nggak jelek, cuman pengucapannya nggak jelas. Dan ini nggak hanya berlaku untuk lagu bahasa asing aja, tapi juga lagu bahasa Indonesia, lagu bahasa Melayu. Intinya sih gini ya, jangan takut membentuk setiap kata-kata dalam lirik, supaya pendengar kamu bisa nangkep lirik yang kamu nyanyikan. Dengan begitu, pendengar kamu tuh nggak akan, ini orang ngomong apa sih? Atau ada sesuatu yang lucu dalam pengucapannya gitu loh. Ya, jadi ingat, artikulasi, dan artikulasi. Nomor 7, teknik vokal bikin mikir. Seringkali nih ya, penyanyi pemula itu ketika baru belajar teknik vokal, tekniknya itu stuck di kepala. Guys, itu salah. Teknik vokal tuh nggak boleh stuck di kepala, harus dipraktekin lewat tubuh kita. Ya, teori itu penting, teori vokal ya, istilah-istilah apa segala macam. Tapi kalau teori-teori itu nggak dilatih, ya jadinya percuma. Nih saya kasih tahu. Kalau kamu belajar sebuah teknik vokal lalu kamu nggak latih, itu akan stuck di kepala dan bikin kamu pas nyanyi beneran jadi mikir. Percaya sama saya deh, nyanyi mikir itu nggak enak. Nyanyi tuh mesti lepas, mesti enjoy. Jangan mikirin diafragma lah, mikirin apa, jangan. Semua teknik itu sudah harus meresap di badan kita lewat latihan rutin. So, repetition sampai semua jadi natural. Nomor 6, menempelkan bibir ke mikrofon. Seringkali penyanyi pemula yang saya latih, ketika dia nggak bisa mendengar suaranya sendiri di panggung, dia nempelin tuh mikrofon ke bibir. Itu salah guys. Ada beberapa efek negatif yang kamu dapatkan kalau kamu nempelin mic ke bibir. Iya kalau mic sendiri, kalau mic rental gimana? Bekas ratusan orang ya. Pertama tentu masalah higienis. Kita nggak tahu tuh mic bekas dipakai siapa. Ataupun kalau mic itu mic pribadi, ya kan udah kita mesti sering-sering bersihin dong. Masalah kedua tentu dari sisi sound. Kalau jarak kita terlalu dekat kepada mikrofon, ada yang namanya proximity effect. Bikin suara kita tuh jadi kayak low-nya tuh jadi ngembeng gitu loh, jadi nggak enak. Jadi nggak nangkep frekuensinya secara clear. Dan yang ketiga, itu bisa aja nyetrum ya kalau pakai mic kabel, ya nggak sih? Padahal kalau suara kita kurang kedengeran, jangan tempel ke bibir, gedein aja di mixer. Kan ada volume ya. Kak, tapi kan Ariel Noah nempel ke bibir. Iya, tapi kan bukan berarti harus ditiru ya. Lagian saya yakin at least tuh mic punya dia sendiri. Oke, yang penting jangan lihat orang lain deh. Lihat diri kamu sendiri aja dulu ya. That's the prioritas.
Nomor 5, terlalu banyak improvisasi. Yes, saya tahu improvisasi itu asik. Improvisasi itu juga keren dan menunjukkan skill kita sebagai vokalis. Betul, setuju. Masalahnya tuh kalau kita terlalu fokus ke improvisasi sampai melupakan hal-hal yang basic, itu yang bahaya. Maksudnya lagu tuh kan darah dagingnya adalah melodi ya kan, dan juga lirik. Kalau sampai improvisasi kita itu menenggelamkan melodi dan lirik, tentunya kita malah merusak lagu ya kan. Yang berikutnya dari sisi teknik vokal juga. Gimana kita mau improv dengan 5 nada, kalau nyanyiin 2 nada aja kita belum enak. Jadi saran saya buat penyanyi yang pemula, fokus ke pondasi dulu. Gimana cara ngenakin lagu secara simple dan sederhana. Kalau itu udah solid, improvisasi mah masalah gampang. Pastikan pitch kamu, tempo, ketukan, ekspresi, dinamika, artikulasi kamu udah solid, baru latihan improvisasi. Videonya juga ada di channel ini, silakan dicek. Nomor 4, terlalu mendewakan power. Guys, nyanyi itu intinya adalah bermusik ya. Dan musik itu sangat penting memiliki yang namanya dinamika. Jadi musik tuh kadang lembut, kadang kuat. Itu loh yang bisa bikin musik menyentuh perasaan yang mendengarnya. Jadi bukan power terus, melainkan dinamika ya. Dan juga permainan intensitas. Apa itu intensitas? Ya contoh kalau saya ngomong I love you dengan I love you, itu beda ya. Nah itu juga penting. Jadi bukan masalah power aja, tapi juga intensity dan juga dinamika kita dalam mengekspresikan lagu. Bukan berarti power nggak penting untuk dilatih ya. Latihan yang bisa kamu lihat di channel YouTube ini juga. Silahkan search aja Power Vokal Plus. Nah kita sudah masuk ke 3 besar kesalahan umum yang ini penting banget untuk kamu simak nih. Nomor 3, pemilihan nada dasar yang salah. Pernah gak sih ngerasain nyanyi yang gak enak banget ya? Kayak ketinggian terus, kerendahan terus, gak pernah dapat enaknya. Itu biasanya terjadi kalau kamu tidak tepat nada dasarnya. Apa itu? Jadi setiap lagu tuh punya yang namanya nada dasar atau semacam apa ya? Semacam rumahnya gitu loh. Jadi kalau saya nyanyi balonku ada 5, kalau saya ngerasa itu kerendahan, bisa saya naikin balonku ada 5, atau saya bisa turunin balonku ada 5. Jadi nada dasar atau rumahnya tuh bisa digeser-geser ya, bisa diterendahin, bisa ditinggiin. Dan setiap lagu orang yang direkam, itu direkam berdasarkan nada dasar yang sesuai dengan suara si artisnya. Misalnya lagu-lagunya Tulus itu direkam dengan nada dasar yang sesuai dengan suaranya Tulus. Begitupun juga dengan lagu-lagunya Agnes. Jadi lagu Rindu, lagu Sebuah Rasa itu udah sesuai dengan suaranya Agnes, nada dasarnya ya. Dan karena setiap orang suaranya berbeda, jadi belum tentu nada dasarnya juga sama. Jadi kalau saya mau nyanyiin lagunya Afgan, mungkin saya akan ketinggian karena suaranya Afgan jelas lebih tinggi dari suara saya. Makanya nada dasarnya mesti saya turunin. Gitu ya, paham ya? Caranya gimana? Ya gampang. Kalau kamu pakai aplikasi karaoke kan tinggal diturunin tuh pakai minus atau dinaikin pakai plus. Kalau kamu pakai -1 di YouTube ya kamu search aja misalkan lagunya ketinggian. Kamu cari yang lower key version. Biasanya pasti ada deh. Pokoknya intinya kalau kamu nyanyi lagu tuh kayak nggak enak terus, mungkin bukan salah suara kamu tapi salah nada dasarnya. Cek juga video saya tentang nada dasar di channel ini. Nomor 2, pilihan lagu yang terlalu sulit secara teknis. Lagu yang sulit secara teknis itu apa? Lagu yang range-nya luas, nadanya banyak dan meliuk-liuk. Udah gitu ketukannya atau ritmiknya itu tuh rumit. Itu yang saya kategorikan sebagai lagu yang sulit. Iya, belajar lagu yang sulit tuh penting ya untuk menantang diri kita sendiri. Masalahnya, kalau kita terlalu fokus latihan lagu yang sulit aja, maunya lagu yang sulit semua, itu bikin kita terlalu fokus ke hal-hal yang mewah ya, ke hal-hal yang sebetulnya jadi tersier dalam musik. Dan kalau kita nggak dapat, yang ada kita malah frustrasi dan stop. Nah, ini yang menurut saya juga bahaya jadinya, khususnya buat penyanyi pemula. Padahal bisa aja lagu itu ternyata nggak cocok sama kita. Ingat bahwa setiap penyanyi itu berbeda ya. Contohnya, masa Iwan Fals disuruh nyanyi Love on Top-nya Beyonce? Kayaknya nggak cocok juga sih. In the end, the priority is making music. Dan ini dia kesalahan yang nomor 1 guys. Nomor 1, terlalu fokus pada suara, bukan pendengaran. Saat kita belajar vokal, kita tentu pengen suara kita bagus ya kan? Tapi percaya sama saya, kita nggak akan bisa nyanyi bagus atau punya suara bagus kalau kita nggak punya pendengaran yang bagus. Bahkan saya bisa bilang bahwa nyanyi bagus itu 80%, 90% itu karena pendengaran kita yang bagus, bukan suara kita yang bagus.
Kita nggak akan bisa ngontrol pitch kalau kita nggak punya kepekaan pendengaran. Kita nggak akan bisa nyanyi ekspresif dan membentuk suara kita yang enak kalau kita nggak punya kepekaan pendengaran. Kemampuan menilai dan mengukur diri sendiri itu sangat penting untuk bisa nyanyi bagus. Jadi kalau kita nyanyi itu di panggung ya, kita terus-terusan mengkoreksi diri dan ngejagain supaya nggak fals, supaya tetap enak, supaya temponya tetap benar. Itu semua berkat kepekaan pendengaran si penyanyi. Bahkan ya, di setiap sekolah musik itu ada mata pelajaran namanya ear training. Itu wajib loh. Ya tujuannya itu mengasah kepekaan pendengaran. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma fokus gimana caranya suara saya bagus ya, tapi gimana caranya supaya kamu punya kepekaan pendengaran yang baik. Tentu belajar alat musik tuh pilihan yang bagus juga ya. Tapi juga saya saran latihan solfeggio. Apa itu? Cek juga video saya yang judulnya latihan vokal penangkal fals yang bisa kamu lihat di channel ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga menginspirasi buat kamu semua ya. Dan semoga kalian semua terhindar dari 10 kesalahan ini. Terus berlatih, terus semangat, dan terus berkarya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu.